Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Saya akan membawakan 3 soal dari rangkaian arus searah yang diambil dari buku saya ini, bab 1 ya. Karena kebetulan ada yang bertanya jadi saya jawab aja ya. Ada 3 soal yang akan saya sajikan, konsep sederhana. Jadi kita mulai dari nomor 1 dulu, halaman 32 nomor 7. Dari buku ini halaman 32 nomor 7. Ya, soalnya seperti ini. Jadi ada rangkaian seperti ini, ya. Berapa besar kuat arus I ini? Ya. Nah, konsep yang diuji sederhana aja. Yang pertama adalah susunan seri paralel hambatan dan yang kedua hukum Ohm. I sama dengan V per R. Jadi kalau ada saya salin lagi rangkaian seperti ini, Anda tinggal lihat kalau misalnya titik ini saya kasih nama A, ya. Maka kalau Anda lihat di sini tidak ada hambatan, jadi ini juga A. Ini ada hambatan, jadi titik ini B. Kemudian dari sini ke sini ada hambatan, berarti titik ini tidak sama dengan titik ini. Jadi kalau titik ini B, ini harus kita namakan C. Seperti itu. Ini pemberian namanya dulu. Ya. Kemudian Anda perhatikan ini. 3 ohm ini ada pada AB. 6 ohm ini juga ada pada AB. Jadi ini sebetulnya adalah susunan paralel. Karena beda potensialnya sama, ya. Ini tuh paralel. Ya, paralel di mana kalau hanya 2 hambatan Anda sudah tahu kan? Kalau hanya ada 2 hambatan, ya, ini 3 ohm paralel 6 ohm. Dan kalau ada 2 hambatan Anda sudah tahu ya, 3 dikalikan dibagi jumlah. Ya. Jadi kalau kita hitung 3 tambah 6 ini 9. Sehingga kalau kita coret ini dengan ini 3. Ya. 6 dibagi 3 tentu 2 ohm. Nah, jadi ini antara A dan B ini bisa saya ganti 2 ohm. Jadi kalau saya ganti antara A dan B ya. Ini A, ini B. Ini. Saya bisa ganti 2 ohm yang ini. Nah, yang merah ini. 2 ohm. Udah saya hitung di sini. Antara A dan B. Jadi ini sudah hilang. Ya. Kemudian ini antara A dan C. Ya toh? Ini antara B dan C. Jadi setelah B nyambung ke C ya. Ini yang ini. B nyambung ke C, 3 ohm. Kemudian ini A nyambung ke C, A nyambung ke C. Ini A, ini C di bawah ini, ya. Yang bawah ini C, nyambung ya ini. A, C. Nah, ini di sini. Nah. Ya, ini 9 ohm. Yang ini. AC. Nah, kemudian ini ke sini, 3,6 ohm. 9,6 volt. 9,6 volt. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan kan arus ini ya, arus ini. Yang ditanyakan arus ini. Ya, jadi sekali lagi Anda perhatikan, kalau ini A, ini juga A. Karena di sini nggak ada hambatan. Ini C, ini juga C. Karena di sini nggak ada hambatan. Jadi sekali lagi Anda lihat ini adalah urusan paralel ini. Ya, itu adalah paralel ini. Ya. Jadi paralel antara, ini tentu seri ya. Anda sudah tahu ini 5 ohm kan. Ya, jadi paralel antara 2 ditambah 3, ini seri kan. Paralel 9 ohm. 5, jadi 5 kali 9 dibagi 5 tambah 9, gitu. Inilah RAC. Ya, R antara A dan C. Jadi kalau Anda hitung adalah 45 per 14. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gambar lagi, ini semua sudah hilang. Sehingga rangkaiannya sisa ini. Ya, 9,6 volt. Kemudian ini antara A dan C. Sudah kita ganti 45 per 14. Ini adalah 45 per 14 ohm. Begini rangkaiannya. Nah, sekarang kan Anda tinggal pakai hukum Ohm. Ini tegangan, ya toh, antara A dan C kan ini. Tegangan antara A dan C itu 9,6.
hambatannya 45/14. Jadi I itu kan tinggal V per R. Hukum Ohm, V-nya 9,6, R-nya 45/14. Sehingga ini kalau kita jadikan kali, ini naik kan? 14/45. Gini. Nah, ini kan kita disuruh pilihan ganda, nggak perlu kita hitung tepat-tepat ya. Ya, jawaban yang masuk akal aja yang mana, ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita bagi 3 ini 15. Ini kalau kita bagi 3 kan 3,2 ya. 3,2. Atau begini aja lah. Ini kan jawaban kira-kira aja. 14/45 ini kan mendekati sepertiga. Ya, kalau ini saya bikin 15 kan mendekati sepertiga. Jadi 9,6 dikali mendekati sepertiga, ya pasti mendekati 3, ya kan? Jadi jawabannya E. Ya, jadi kita hanya jawaban kira-kira aja. Ini pilihan ganda ya. Ya kalau Anda mau jawaban tepat ya Anda coret. Terus nanti ini Anda kalikan ini dibagi ini. Kan lama, ya. Nanti kalau Anda hitung jawabannya 3 ampere, ya. Seperti itu. Jadi dikira-kira aja 14/45 ini kan sepertiga. Sepertiga kali 9,6, 3,2. Mana yang 3,2? E. Sekarang kita ke nomor 2. Diambil dari buku ini juga, ya. Diambil dari buku ini juga. Halaman 34 nomor 20. Soalnya seperti ini. Jika R1 sama dengan R2 10 ohm, R3 sama dengan L 20 ohm, dan potensial baterai ini 60 volt, besar daya pada lampu L. Berapa besar daya di sini? Ya, dayanya. Nah, konsep yang diuji yang pertama adalah hambatan pengganti paralel. Jadi nanti Anda lihat ini dengan ini tuh paralel. Jadi kalau hanya 2 resistor, ingat kali dibagi jumlah. Kemudian yang kedua, daya itu bisa kita rumuskan dengan tegangan V kuadrat per hambatan. Jadi kita harus cari tegangan ini. Nah, tegangan di sini sama dengan tegangan di sini, konsep paralel. Gitu. Jadi ini paralel Anda dapat, nanti tegangan di sini Anda bisa dapat dengan rangkaian seri. Jadi pembagi tegangan pada susunan seri. Itu untuk menghitung tegangan di suatu hambatan yang terlibat susunan seri. Kemudian kalau sudah dapat, terakhir tentu rumus daya untuk tegangan diketahui, yaitu daya sama dengan V kuadrat per R. Ya, justru yang kita cari V-nya ini kan. Karena kalau R-nya udah tahu kan, L ini 20 ohm. Nah, kalau saya gambar lagi rangkaiannya seperti ini. Ya, saya masukkan aja R1 10, R2 10, R3 20, L ini 20. Yang ditanya daya di sini. Anda sudah tahu daya di sini. Kalau misalnya ini saya kasih nama A, maka di sini tidak ada hambatan, jadi ini juga A. Kalau ini saya kasih nama B, di sini juga nggak ada hambatan, jadi ini B. Ya, maka kalau saya bisa tahu VAB, kalau bisa saya tahu VAB, tegangan antara A dan B ini, maka daya di L bisa saya hitung dengan rumus tegangan ya, yaitu VAB kuadrat per hambatannya. Ya, hambatannya ini 20 ohm. Ya, hambatannya 20 ohm. Jadi tujuan saya sekarang cari tegangan antara A dan B. Nah, Anda sudah tahu ini adalah hambatan paralel. Jadi AB ini bisa saya sederhanakan dengan sebuah hambatan paralel. Ya, kita sebut aja RAB. Ya, RAB ini adalah 20 ohm paralel 20 ohm. Dan kalau sama tinggal dibagi 2 ya. 20 bagi 2 10 ohm. Ya. Jadi ini bisa saya ganti dengan 10 ohm. Ya, jadi kalau saya ganti di sini. Ya. Jadi saya gambar lagi ya. Ini hilang nanti. Ya, jadi begini. Ini tetap 10 10. Nah, yang ini hilang. Ini hilang, diganti 10 ohm juga. Ya, ini A, ini B. Di sini sumber tegangannya. Sumber tegangannya berapa? 60 volt. Ini 60 volt. Jadi ini 60 volt. Nah, tugas kita kan cari tegangan AB.
Nah, kalau Anda lihat ini kan seri. Nah, jadi bisa pembagi tegangan. Ini seri. Hambatan totalnya 10 tambah 10 tambah 10. 10 tambah 10 tambah 10. 30 ohm. Maka VAB bisa kita hitung. AB tegangannya adalah 10. 10 per hambatan total. 30 kali tegangan total. 60. Kita dapat berapa? 20 volt. Nah, kita udah dapat ini 20 volt. Ya, masukkan saja ke bintang. Maka daya pada lampu ini bisa kita hitung. Jadi daya pada L VAB kuadrat per 20. 20 kuadrat per 20. Jadi akan sama dengan 20 watt. Ya. Jadi jawaban D. Nah, berikutnya adalah soal yang ketiga. Ya. Jadi ini soal yang ketiga diambil dari buku ini juga. Ya, halaman 35 nomor 23. Ya, jadi saya ambil 3 soal aja untuk supaya Anda bisa lebih memahami dengan baik konsepnya. Jadi pada gambar, diketahui rangkaian ini, besar energi yang terjadi tiap menit pada resistor 4 ohm di sini jadinya. Berapa energi di sini? Anda tahu energi bisa dihitung kalau tahu daya. Itu jadi anggap aja hitung daya. Daya itu bisa V kuadrat per R kalau tegangannya diketahui, bisa I kuadrat kali R. Nah, di sini kita akan pakai I kuadrat kali R. Ya, oke. Nah, konsep yang diuji yang pertama adalah konsep beda potensial antara dua titik. Jadi kalau ada dua titik misalnya dinamakan AB, maka tegangan antara A dan B itu sama dengan jumlah dari GGL yang dilewati dari A ke B. Kalau Anda jalan dari A ke B, hitunglah jumlah GGL yang dilewati sesuai dengan tanda kutub. Ya, kalau yang dilalui kutub positif dulu ya positif, kalau yang dilalui kutub negatif dulu jalan dari A ke B ya negatif. Ditambah penurunan tegangan. Nah, kemudian yang kedua rumus daya dan energi pada resistor. Kalau arusnya diketahui, kalau tadi kan tegangan karena paralel, ini seri. Jadi daya sama dengan I kuadrat kali R. Kalau daya sudah tahu maka energi adalah daya kali waktu, tapi waktunya harus sekon. Di sini waktunya menit ya. Jadi 1 menit itu 60 sekon. Ya. Oke, itu. Nah, sekarang kita jawab ya. Rangkaian ini saya rubah seperti ini. Nah, Anda lihat ini tegangan ini dengan tegangan ini sama ya. Jadi kalau ini saya kasih nama A, ini juga A. Kalau saya kasih nama B, ini juga B. Nah, tegangan AB kan tahu ya 8 volt ya. Jadi saya akan ambil jalan dari A ke B tapi lewat hambatan. Ini jalan gini. Nah, ini jalannya ini. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak dilewati. Ini nggak dilewati nih. Jadi hanya begini. Nah, dari A ke B ya. Anggaplah arus di sini tuh I. Anggaplah arusnya begini. Kalau nanti ketemu negatif hanya berlawanan arah kan. Sekarang saya jalan dari A ke B ya. Ya, sesuai dengan ini nih, yang merah ini ya. Jadi begini. Nah, jalannya begini. Nah, di sana. Baterai yang dilewati cuma ini, 12 volt. Ya, hanya 12 volt sampai sini kan. Nah, kalau Anda lewat dari sini, Anda lewati apa dulu? Plus dulu yang Anda lewati. Jadi, sigma E ditambah sigma IR kan. Itu VAB-nya ya. Gitu. Jadi VAB sama dengan ini, jalan dari A ke B. Ya. Ini plus dulu ya, plus 12. Kemudian anggap arus ini I. Jadi tambah I, hambatan yang dilalui cuma 1,4. Ini kalau jalan dari sini ke sini. Tapi kita juga bisa jalan begini kan? Kita juga bisa jalan begini. Ini juga dari A ke B nih. Ini dari A ke B. Ini juga dari A ke B. Kalau Anda jalan begini, maka VAB-nya berapa? Hanya ada baterai. Plus kan? VAB-nya plus 8. Nah, jalan yang ini atau jalan yang ini hasilnya harus sama. Itu hukum itu ya. Jadi 12 ditambah 4I harus sama dengan 8.
Ya, nggak apa-apa, negatif itu artinya arusnya bukan begini tapi ke sana, ya, nggak ada masalah. Toh yang ditanyakan daya, ya kan? Jadi sini kita dapat 4I sama dengan min 4. Jadi I-nya sama dengan min 1 ampere. Oke, min itu artinya arusnya bukan ke bawah tapi ke atas. Ya, itu artinya min. Oke, sekarang kita sudah hitung ya arusnya. Sekarang kita tinggal rumus daya. Ya, kita kan ditanya pada 4 ohm ini kan. Jadi daya pada 4 ohm adalah arus yang lewat pada 4 ohm ya toh. Arus yang lewat pada 4 ohm dikuadratkan kali hambatannya 4 ohm. Nah, arus yang lewat pada 4 ohm min, nggak apa-apa, min dikuadrati juga. Ya toh, nggak ada masalah. Min 1 dikuadratkan kali 4. Jadi hasilnya 4 watt. Nah, itu dayanya. Ya kalau tahu daya, tahu energi kan, tinggal dikali waktu kan. Daya itu kan energi kali waktu. Dayanya 4 watt. Waktunya tadi sudah 1 menit kan. Tadi waktunya 1 menit kan. 60 sekon. Nah, watt sekon itu adalah joule. Jadi jawabannya 240 joule. Ya. Jadi jawabannya 240 joule. Jadi sederhana saja kalau Anda kuasai konsepnya. Karena ini kan soal harus diselesaikan dalam waktu 1 menit. Jadi tidak mungkin sukar. Ya, jadi Anda jangan terjebak dengan ini. Kan ini VAB tahu. 8 volt kan kalau langsung 8. Sekarang Anda cari VAB dari sini ke sini. Anggap aja arus yang lewat di sini I. Supaya kita tahu. Karena kalau arus ini kita udah tahu, maka dayanya tahu kan? I kuadrat kali 4. Kalau dayanya tahu, energinya tahu, tinggal dikalikan waktu. Waktunya 1 menit. Ya, oke, begitu yang bisa kita jelaskan pada Anda. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami. Dan juga untuk mendukung kami agar tetap bersemangat dan senang untuk memberikan bahan-bahan kepada Anda. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.